Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah pendidikan bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang istima' atau pembelajaran istima' atau menyimak di Madrasah Ibtidaiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aswat dan mufradat. Insya Allah hari ini kita membahas tentang istima'. Apa itu istima'? Nah, dalam bahasa Indonesia tentu maknanya adalah menyimak, dan menyimak ini bukan hanya sekedar mendengar. Kalau dalam bahasa Inggris sama dengan listening, dan nanti akan dibedakan dengan hearing. Kalau dalam bahasa Arab bahasa Arab ada istima', ada sima'. Nah, ini juga berbeda tentu, seperti dalam bahasa Indonesia ada menyimak dan mendengar. Mendengar itu sekedar mendengar suara-suara saja begitu ya. Sedangkan menyimak ini ada unsur-unsur yang tentu berbeda dan membedakan dengan sekedar hanya mendengar. Apa itu menyimak? Nah, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian. Jadi di sini ada peran perhatian. Berbeda dengan ketika kita misalnya sedang membaca atau sedang mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian kita mendengar suara musik misalnya, atau mendengar suara mobil yang berlalu lalang di jalan. Nah, itu namanya bukan istima', itu mendengar. Sebab di sana tidak ada kegiatan yang melibatkan perhatian. Ya, sedangkan istima' ini mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian. Bukan hanya perhatian, kesananya dibutuhkan pemahaman, lalu juga apresiasi serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Jadi apa yang keluar dari lisan dalam bentuk suara itu didengar dengan penuh perhatian, kemudian difahami dan diapresiasi. Ada bentuk penghargaan, ada bentuk penghargaan terhadap apa yang dibicarakan. Bentuk penghargaannya bisa berupa nanti penilaian gitu ya, baik dan buruk, atau ini pembicaraan bernilai atau tidak. Kemudian di sana juga ada peran interpretasi, sehingga informasi, isi, makna yang disampaikan oleh pembicara bisa difahami oleh kita. Bahkan bukan hanya apa yang terucap dalam lisan, bahkan makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan pun ini bisa difahami. Misalnya dari intonasinya, kemudian dari gestur tubuhnya. Ini tentu bisa dipahami apabila kita melibatkan perhatian secara penuh. Nah, inilah yang disebut dengan istima'. Jadi bukan hanya kegiatan mendengar, tetapi juga menyimak, yang di sana ada perhatian yang dicurahkan. Selanjutnya, tujuan menyimak. Tujuan menyimak adalah mengetahui bunyi pelafalan bahasa Arab dan dapat membedakannya. Jadi di sini kan pelafalan bahasa Arab itu bisa dikatakan ada lafaz-lafaz yang dekat secara makhraj dan lain-lain. Maka di sana ada perbedaan fonetik yang diucapkan ketika menggunakannya dalam muhadasah pada umumnya dan mengucapkannya dengan baik. Jadi mengetahui bunyinya. Kemudian mengetahui perbedaan harokat, baik itu panjang pendeknya, serta membedakan mana yang panjang dan mana yang pendek. Kemudian membedakan antara huruf-huruf yang berdekatan dalam pengucapan. Jadi di antara tujuan menyimak adalah agar santri atau siswa mampu membedakan huruf-huruf yang berdekatan secara makhraj atau huruf-huruf yang berdekatan dalam pengucapan. Kemudian
yang keempat, tujuan menyimak adalah mengetahui segala penempatan huruf yang berangkap itu atau tasdid, juga tanwin, dan dapat membedakannya. Jadi kita atau siswa bisa membedakan mana huruf yang rangkap atau tasdid, mana yang tidak, juga mana yang berharokat tanwin, di sana ada an, in, un, dan mana yang tidak. Bisa jadi maknanya secara bahasa sama, baitun dengan baitu misalnya, al baitu dengan baitun, tapi tentu nanti ada nilai atau makna yang berbeda, walaupun dalam pengucapan berbeda, artinya sama, tapi nanti makna bisa jadi berbeda. Kemudian mengetahui perhubungan antara rumus fonetik dan rumus-rumus bahasa yang lainnya. Itu di antara tujuan menyimak. Jadi mengetahui bunyi, mengetahui perbedaan harokat a, i, u-nya, kemudian membedakan huruf-huruf yang berdekatan dalam pengucapan, kemudian mengetahui segala penempatan huruf rangkap atau tanwin, juga mengetahui hubungan antara rumus fonetik dan rumus bahasa lainnya. Kemudian ada tujuan yang keenamnya, yaitu mendengarkan bahasa Arab bukan menelaah pola gramatika dalam susunan bahasanya. Jadi mendengarkan bahasa Arab jadi tidak menelaah pola gramatikalnya, jadi baru mendengar bahasa Arabnya saja untuk memahami. Kemudian juga mendengarkan kalimat dan mengerti kesalahan dalam jalannya alur muhadasah pada umumnya. Jadi mendengar kalimat kemudian tahu kesalahan dalam alur dalam alur yang berjalan pada muhadasah yang umum gitu. Kemudian yang kedelapan, menemukan beberapa ibarah itu pelajaran dari makna yang berbeda-beda dari pemindahan kosakata dan pemindahannya di dalam satu kalimat. Jadi makna istiqoqnya, mana istiqoqinya. Jadi satu kata yang bisa dikatakan berbeda-beda, kemudian dipindah-pindah. Nah, pemindahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ini mana istiqoq maksudnya ya. Sebab kata itu ada yang mustaq. Di pembelajaran sebelumnya, pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang bentuk lafad itu ada yang mustaq. Mustaq itu lafad yang memiliki turunan. Seperti kata jalasa artinya duduk, majlis artinya tempat duduk atau tempat berkumpul. Nah, ini yang dimaksud dari poin ke-8 ini, menemukan beberapa ibarah atau beberapa ibarat, beberapa contoh pelajaran dari makna yang berbeda-beda dari pemindahan kosakata dan pemindahannya di dalam satu kalimat atau makna istiqoq tadi. Jadi dari satu kata ke kata yang lain yang sebetulnya satu makna atau satu akar kata, sehingga paham gitu ya. Jadi menemukan contoh-contohnya. Seperti juga misalnya kita beri contoh kata hadiah dan kata hidayah, itu kan sama akar katanya dan memiliki makna yang berkaitan walaupun tentu beda. Ada perbedaan. Hidayah artinya hidayah, petunjuk. Kalau hadiah itu ya hadiah, pemberian. Tapi maknanya kan sama, akar katanya. Artinya bahwa hidayah yang diberikan kepada seseorang itu merupakan hadiah. Nah, itu sebagai contoh saja. Kemudian yang ke-9, tujuan menyimak adalah memahami penggunaan sigoh kalam. Sigoh itu artinya bentuk ya, bentuk kalam, bentuk pembicaraan yang digunakan dalam susunan kalimat, yang digunakan dalam menunjukkan makna. Jadi bentuk pembicaraan seperti apa yang digunakan dalam susunan kalimat, di sana menunjukkan makna tentu yang makna-makna yang tersendiri. Jadi memahami ini di antara tujuan pembelajaran istima'. Selanjutnya memahami penggunaan mu'annas. Mu'annas itu kata ganti untuk atau bentuk perempuan ya. Sebab dalam bahasa Arab ada muzakkar, ada mu'annas. Nah, muzakkar itu kata-kata yang menunjukkan laki-laki, mu'annas itu kata-kata yang menunjukkan perempuan. Jadi penggunaannya bagaimana gitu ya, yang muzakkar seperti apa, yang mu'annas seperti apa. Misalnya kita mendengar kata nazalat dalam Al-Quran, dan kita juga sering mendengar kata nazala
Nah, nazala, nazalat, nazala itu muzakkar, nazalat itu muannas. Nah, nanti penggunaannya seperti apa? Kalau misalnya subjek dari suatu kalimat itu adalah laki-laki, maka kata kerja yang digunakan yang seperti apa? Nah, ini tentu harus diketahui, sebab jangan sampai keliru ketika mengatakan misalnya seseorang atau Ahmad pergi misalnya ke sekolah. Nah, tidak mungkin kita mengatakan zahabat Ahmadu ilal madrasah, sebab penggunaannya tidak tepat, harusnya zahaba, sebab Ahmad adalah muzakkar, laki-laki. Kemudian juga memahami penggunaan bilangan, kemudian memahami penggunaan waktu dan kata-kata predikat yang menunjukkan dalam menunjukkan suatu makna tertentu. Nah, ini juga tentu pemahaman tentang penggunaan lafad-lafad ini harus difahami dan menjadi tujuan dari pembelajaran istima'. Selanjutnya yang ke-11, memahami beberapa makna dari segi perbedaannya di dalam bahasa Arab. Nah, ini bisa jadi ada kata-kata yang redaksinya sama tetapi maknanya berbeda. Nah, ini tentu juga dengan istima' kita akan mampu membedakannya. Kemudian menemukan asal kosakata huruf yang ditunjukkan dalam bahasa Arab dari bahasa lainnya pada bahasa yang digunakan oleh seorang pelajar di dalam bahasa negaranya. Jadi asal kosakata yang digunakan di bahasa kita tapi sebetulnya berasal dari bahasa Arab atau bahasa lain misalnya. Seperti dalam kata majelis tadi, kita beri contoh ya, majelis ini kan sudah jadi bahasa Indonesia, tapi kalau dilihat dari asal kosakatanya, kosakata hurufnya itu kan berasal dari bahasa Arab, dari jalasa, ya jelisu, tempat artinya duduk, majelis artinya tempat duduk, tempat bermusyawarah begitu, tempat berbicara dan lain-lain. Atau misalnya kata dewan. Nah, dewan juga dari bahasa Arab, dari kata daiwan artinya kantor gitu ya, atau suatu institusi lah begitu ya, itu dewan. Nah, itu di tujuan yang ke-12. Kemudian yang ke-13, mengetahui segala hal yang dikatakan oleh orang yang berbicara dari baik dan benarnya suatu perkataan. Jadi mengetahui baik dan benarnya suatu perkataan yang dikatakan oleh seseorang, ini bisa diketahui melalui istima'. Kemudian yang ke-14, menemukan macam perkataan pekerjaan dalam wacana secara tepat dan dapat menjawab dengan benar. Ini pekerjaan di sini maksudnya bukan profesi ya. Jadi perkataan pekerjaan ini kata-kata fi'il, kata kerja dalam satu wacana. Kemudian mengambil segala manfaat dari setiap aspek pada pengaplikasian sehari-hari dalam bahasa Arab dan memungkinkan dapat menerjemahkan dari beberapa tujuan terhadap psikologi seseorang. Jadi mengambil manfaat dari segala aplikasi sehari-hari ya dalam bahasa Arab ini, sehingga selain bisa menerjemahkan juga dapat mencapai beberapa tujuan yang terkait dengan psikologis atau kejiwaan. Sebab salah satu karakter bahasa Arab adalah bahasa Arab itu bahasa yang berbicara dengan jiwa gitu ya, berbicara dengan jiwa. Contohnya yang tadi saja, misalnya dalam bahasa Arab dibedakan antara kata untuk laki-laki dan untuk perempuan, walaupun tidak muncul dalam terjemah begitu ya, tidak muncul dalam terjemah, tetapi orang yang mempelajari bahasa Arab akan bisa membedakan secara psikologis makna itu gitu ya, makna tersebut. Misalnya ya, dhahaba Ahmadu ilal madrasah, dhahabat Fatimatu ilal madrasah, dan lain-lain. Ini kalau diartikan ya Ahmad pergi ke sekolah, Fatimah pergi ke sekolah, kan sama gitu ya kalau diterjemahkan. Tapi secara psikologis berbeda, sebab di sana ada muzakkar dan muannas yang tidak bisa diungkapkan dalam terjemah.
Ya, tidak diungkapkan dalam terjemah tapi hanya difahami secara psikologis. Nah, itu di antara tujuan pembelajaran menyimak. Baik, selanjutnya adalah jenis menyimak. Jenis istimak. Ya, menyimak itu ada dua jenis. Yang pertama menyimak ekstensif, yang kedua menyimak intensif. Menyimak ekstensif memiliki beberapa tipe sebagai berikut. Yang pertama menyimak sekunder. Jadi ekstensif itu ya tidak intensif, kebalikan dari intensif. Kalau intensif lebih ke dalam, kalau ekstensif lebih keluar. Jadi menyimak ekstensif diantaranya misalnya menyimak sekunder, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan ketika kita sedang mendengar suatu berita yang dianggap penting. Ya, jadi ini sekunder. Kemudian ada juga yang disebut dengan tipe menyimak sosial, yaitu kegiatan menyimak yang menekankan pada faktor-faktor sosial dan tingkatan dalam masyarakat. Jadi misalnya kita mendengar suatu pembicaraan, ya, nah kita misalnya menyimak dan mencari makna terkait dengan faktor-faktor sosial, nah itu ya, dan lain-lain. Kemudian ada juga jenis menyimak estetika, yaitu menyimak apresiatif untuk menikmati dan menghayati suatu bahan simakan. Biasanya berhubungan dengan bahan simakan sastra. Jadi ini menyimak estetika, ya, termasuk menyimak ekstensif. Dan yang terakhir disebut menyimak pasif, yaitu kegiatan menyimak yang mendengarkan suatu bahasan tanpa upaya sadar. Nah, menyimak pasif ini sebetulnya ya hampir sama dengan asimak tadi, sekedar mendengar gitu ya, bukan mendengar dengan penuh perhatian. Sedangkan yang ketiga tadi, sekunder, sosial, dan estetik, ini bukan memahami maknanya secara detail gitu ya, tetapi ya menganggap apa ya, kalau sekunder ya dari berita-berita yang ditampilkan misalnya, karena sifatnya sekunder kita tidak mendengar secara primer, ya sambil lalu, walaupun ketika kita mendengar sesuatu yang menarik kita mencurahkan perhatian, ya seperti itu misalnya. Jadi kan kalau dalam penyampaian berita dalam televisi itu kan beritanya tidak satu, biasanya ada banyak berita, dan biasanya kita menyimak berita ya sambil melakukan sesuatu aktivitas yang lain juga. Nah, makanya disebut sekunder adalah ketika ada informasi yang penting baru kita mencurahkan perhatian. Ketika tidak terlalu penting misalnya menurut kita, maka kita kembali ke aktivitas kita sendiri. Itu namanya menyimak sekunder. Kalau menyimak sosial ya aktivitas menyimak yang menekankan pada faktor sosial dan tingkatan dalam masyarakat begitu. Jadi ya hanya menyimak ke faktor-faktor yang hendak diinginkan. Begitu juga menyimak estetika, yang menyimak yang sifatnya apresiatif untuk menikmati, menghayati suatu bahan simakan. Contohnya ya sastra begitu. Mendengarkan puisi begitu ya. Itu bukan untuk memahami secara mendalam itu ya, tetapi lebih kepada mengapresiasi dan menikmati saja. Kemudian ada yang disebut dengan menyimak intensif. Menyimak intensif itu ya menyimak dengan benar-benar menyimak dengan mencurahkan perhatian. Di antaranya contoh menyimak intensif itu adalah yang pertama menyimak kritis, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif. Jadi memang proses atau suatu bentuk menyimak yang di sana dibutuhkan perhatian yang penuh dan sungguh-sungguh karena akan memberikan penilaian atau akan memberikan kritik. Nah, biasanya caranya adalah dengan yang pertama mengamati ketepatan ujaran pembicara. Nah, kan kalau mendengar sekunder tadi kan tidak sampai seperti ini, atau mendengar sastra tidak seperti ini, karena lebih kepada menikmati. Nah, jadi ini mengamati ketepatan ujaran pembicara, tepat tidak ya diksinya misalnya, pemilihan katanya dan lain-lain. Kemudian yang kedua
ya. Caranya adalah mencari jawaban atas pertanyaan mengapa menyimak. Ya, jadi kenapa ini harus disimak? Apa pentingnya? Maka kegiatan mencari jawaban ini disebut menyimak kritis. Kemudian dengan pertanyaan, dapatkah penyimak membedakan antara fakta dan opini? Menyimak. Kemudian, dapatkah mengambil kesimpulan dari hasil menyimak? Dan dapatkah penyimak menafsirkan idiom, ungkapan, atau majaz dalam suatu bahan simakan? Nah, ini di antara bentuk-bentuk atau di antara cara-cara menyimak kritis. Bisa dikritisi itu adalah ketepatannya, bisa dikritisi itu adalah manfaatnya, bisa dikritisi itu adalah apakah yang disampaikan ini fakta, opini, atau sekedar hayalan misalnya, atau sekedar guyonan atau pembicaraan yang tidak penting. Kemudian juga dapatkah diambil kesimpulan dari kegiatan menyimak itu, juga dapatkah penyimak menafsirkan idiom, ungkapan, atau majaz dalam bahan simakan yang didengar. Nah, ini namanya menyimak kritis. Kemudian ada menyimak konsentratif. Adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang diperdengarkan. Tujuannya mengikuti petunjuk, mencari hubungan antar unsur, mencari hubungan kuantitas dan kualitas dalam suatu komponen, mencari butir-butir informasi penting, mencari urutan penyajian bahan simakan, dan lain-lain. Ini menyimak konsentratif, ya. Jadi untuk memperoleh pemahaman, bukan untuk memberikan penilaian. Itu bedanya konsentratif dengan kritis. Selanjutnya, menyimak eksploratif adalah kegiatan menyimak untuk mencari informasi-informasi baru. Tujuannya menemukan gagasan baru, menemukan informasi baru, menemukan topik-topik baru, dan menemukan unsur-unsur bahasa yang bersifat baru. Nah, ini namanya eksploratif, jadi mengeksplor, mencari sesuatu yang baru. Ya, bukan mengkritisi, bukan juga untuk memahami seperti di bentuk menyimak sebelumnya. Jadi ini untuk mencari sesuatu yang baru gitu. Lalu yang keempat, menyimak interogatif, yaitu menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan yang diarahkan pada pemerolehan informasi. Menyimak kreatif, ini yang kelima ya, ini ada kesalahan dalam penulisan, mohon maaf. Jadi yang keempat itu menyimak interogatif, yaitu menyimak dengan memberikan atau mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Kan kalau yang tadi menyimak saja ya, belum kitanya nggak nanya. Nah, kalau ini mah bertanya dulu yang didahulukan. Kemudian ada juga menyimak kreatif, yaitu menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar. Ini namanya menyimak kreatif. Jadi untuk membangkitkan kreativitas. Nah, prinsip menyimak. Dalam pembelajaran menyimak, hendaknya dipupuk kemampuan siswa untuk menafsirkan makna kalimat melalui intonasi dan unsur-unsur bunyi lainnya. Jadi kemampuan siswa hendaknya dipupuk gitu ya. Artinya nanti misalnya kalau untuk SD ya atau MI ya tentu lebih kepada dasar-dasarnya dulu sebetulnya, sebab menyimak dalam makna lebih tinggi atau dengan target-target yang berat tadi, misalnya untuk mengkritisi, untuk mencari informasi baru, untuk melahirkan kreativitas yang baru. Tentu ini kalau dalam bahasa Arab di MI tentu ini belum sampai ke sana. Lebih tepatnya tentu itu untuk di level yang lebih tinggi. Tapi tentu di MI adalah bentuk upaya untuk pemberian dasar-dasarnya terlebih dahulu. Jadi karena tujuan menyimak secara umum adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk menafsir dan memahami kalimat dan melalui intonasi dan unsur-unsur bunyi lainnya, maka tentu di MI ini mulai
dikenalkan begitu ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah siswa perlu dilatih untuk dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan membedakannya dengan gagasan tambahan dalam materi dialog atau teks yang didengarnya. Jadi prinsipnya siswa harus dilatih untuk bisa membedakan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung atau tambahan. Jadi jangan sampai tertukar, sebab yang namanya anak kecil itu ya pikirannya masih penuh kepenasaranan. Jadi ketika kita menyampaikan suatu gagasan pokok, tetapi bisa jadi untuk anak gagasan tambahannya yang penting begitu, mereka anggap penting. Makanya perlu siswa dilatih untuk mengidentifikasi bahwa ini loh gagasan pokoknya gitu ya. Misalnya kita ambil contoh dari kata zahaba tadi ya. Misalnya zahabal ustadu ilal masjidil kabiri. Nah, misalnya ada contoh seperti itu. Zahabal ustadu ilal masjidil kabiri. Ustadz pergi ke masjid yang besar. Ya, Ustadz pergi ke masjid yang besar. Gagasan pokoknya kan Ustadz pergi ke masjid gitu ya, bukan tentang masjid yang besar itu. Tapi untuk anak bisa jadi lebih tertarik mereka dengan masjidnya sebesar apa, bukan ustadznya yang perginya, bukan gurunya yang perginya. Bisa jadi yang membuat penasaran anak itu ya besarnya seperti apa, masjidnya ada di mana, dan lain-lain. Maka perlu dilatih mereka untuk mengidentifikasi mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung atau gagasan tambahan. Yang ketiga, dalam memilih teks lisan, hendaknya guru memperhatikan usia dan minat siswa, kemudian kosakata yang dimiliki siswa, dan tingkat kematangan, serta kecepatan siswa dalam mengikuti teks lisan. Jadi, ini perhatikan kondisi siswanya, usianya, minatnya, dan lain-lain. Prinsip yang keempat, penyajian teks lisan untuk tingkat permulaan perlu diulang agar siswa dapat membiasakan diri. Jadi diulang 3 kali lah minimal gitu ya, jangan sekali sudah gitu, harus minimal 3 kali suatu teks lisan ini disampaikan sehingga mereka semakin meningkat pemahamannya begitu ya. Sebab di tingkat permulaan kalau sekali dan tidak diulang-ulang ya sulit untuk memahami. Jangankan anak-anak, kadang-kadang kita pun orang dewasa seperti itu. Maka penyajian teks lisan di tingkat permulaan ini harus diulang-ulang agar siswa dapat membiasakan diri. Kemudian prinsip selanjutnya penggunaan alat peraga akan sangat membantu. Jadi usahakan dibuat alat peraganya. Selanjutnya untuk siswa tingkat lanjut, situasi atau konteks perlu dibuat mendekati situasi sehari-hari. Jadi untuk siswa lebih tinggi seperti ini. Prinsip selanjutnya, guru hendaknya menuliskan kata-kata kunci sebelum pelajaran istimewa dimulai. Jadi harus ada kata kuncinya, keywordnya ya, kata kuncinya disebutkan dulu di awal. Biasanya sih misalnya ada kosakata atau mufrodat yang akan muncul atau mufrodat baru yang akan diterima oleh siswa pada pembelajaran itu misalnya. Jadi sampaikan dulu ini nih kata kuncinya, ini mufrodat barunya, kosakata barunya, baru nanti ketika mendengar teks yang cukup panjangnya itu ya, teks lengkapnya, mereka bisa lebih mudah begitu ya. Selanjutnya guru menyampaikan kepada siswa dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Jadi ini secara teknis harus jelas. Dan selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap apa yang disimaknya, maka hendaknya dilengkapi dengan daftar pertanyaan. Jadi sesudah melakukan aktivitas menyimak, adakanlah dialog atau tanya jawab untuk menguji sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap teks yang dia simak. Nah, selanjutnya adalah tahap latihan menyimak. Nah, ada 4 tahap kalau tidak salah
Yang pertama, fase pengenalan. Jadi dalam istimewa itu, dalam proses menyimak atau pembelajaran menyimak itu yang dilatih atau proses pelatihannya ini melalui beberapa fase. Fase pertama adalah fase pengenalan. Pada fase ini dikenalkan bunyi-bunyi huruf Arab baik yang tunggal maupun yang sudah disambung dengan huruf lain dalam kata-kata. Nah, ada beberapa aspek bunyi yang sampai saat ini terkadang menjadi masalah. Jadi, aspek-aspek bunyi ini yang harus ditekankan kepada siswa, terutama di madrasah ibtidaiyah. Ya, misalnya apa? Misalnya bunyi harokat pendek dan harokat panjang. Maka ini harus dikenalkan, ya, harus dikenalkan. Kemudian, jadi mereka harus bisa membedakan. Kemudian bunyi huruf-huruf yang sepintas mirip, misalnya jarosa dengan jalasa, atau misalnya zahaba dengan az-zahab, kemudian al-qamar misalnya dengan al-qahar, dan lain-lain. Nah, itu bunyi-bunyi huruf yang sepintas mirip. Maka di fase pengenalan, ketika misalnya kita sudah mulai melatih mereka, maka berikan contoh yang baik, kemudian contoh yang benarnya, ya, contoh yang benarnya, kemudian mereka bisa mengungkapkan dengan benar begitu. Kemudian juga bunyi huruf yang bertasydid. Nah, ini juga seringkali menjadi masalah, maka perlu dikenalkan gitu ya. Di fase ini dikenalkan ada tasydid loh, ada yang huruf yang double suaranya. Kemudian ada juga bunyi huruf yang bertanwin, an, in, un, ya, baitun, syajarun, kalamun, dan lain-lain. Ini biasanya menjadi kendala, maka perlu untuk dikenalkan. Kemudian fase selanjutnya, fase pemahaman permulaan. Pada fase ini, pelajar diajak untuk memahami pembicaraan sederhana yang dilontarkan oleh guru tanpa respon lisan, tetapi dengan perbuatan, gitu ya. Jadi pada fase pemahaman permulaan ini bukan respon lisan yang diminta, tapi perbuatan saja dulu, sehingga mereka tidak perlu belajar berbicara dulu kan. Ya, pada tahap permulaan, pemahaman permulaan ini ya mereka minimal bisa merespon gitu ya. Misalnya melakukan perintah secara fisik. Misalnya kita memberikan perintah yang sifatnya harus ditanggapi dengan gerakan fisik. Ya, misalnya perintah ijlis, duduklah, atau perintah kum, berdirilah. Nah, itu tidak perlu direspon secara lisan, tetapi direspon dengan bentuk aktivitas fisik. Kemudian contoh yang kedua adalah bereaksi pada seruan, misalnya ya gulam, ya Ahmad, nah, dan lain-lain. Itu mereka bereaksi menjawab panggilan, maka ini termasuk pada fase pemahaman permulaan. Jadi diberikan fase ini diberikan untuk melatih siswa secara awal pada tahap awal, apakah mereka paham, dan tidak perlu dijawab dengan lisan karena ini baru tahap permulaan begitu. Selanjutnya fase yang ketiga adalah fase pemahaman pertengahan. Pada fase ini pelajar diberi pertanyaan-pertanyaan secara lisan atau tertulis, sementara kegiatan yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Contohnya, guru membacakan bacaan pendek atau memutar rekaman. Setelah itu guru memberikan pertanyaan mengenai isi bacaan atau rekaman tersebut. Jadi ini ada di pemahaman pertengahan. Kalau pemahaman awal kan ya tidak perlu ada jawaban gitu ya, baik itu secara lisan ataupun tertulis, cukup pada aktivitas fisik saja. Tetapi kalau pada fase pemahaman pertengahan ini misalnya terjadi tanya jawab melalui pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru. Selanjutnya fase yang keempat adalah fase pemahaman lanjutan. Pada fase ini para pelajar diberi latihan untuk mendengarkan berita-berita dari radio atau televisi. Setelah itu mereka ditugaskan untuk membuat
ringkasan atau resume berbahasa Arab yang mereka kuasai tentang inti pembicaraannya. Nah, karena ini fase pemahaman lanjutan, tentu levelnya adalah untuk level yang lebih tinggi ya, bukan di madrasah ibtidai ya. Selanjutnya, langkah pembelajaran. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran istima? Yang pertama, pembelajaran ini dibuka dengan guru menyampaikan pentingnya istima dan menjelaskan karakter materi yang akan disampaikan kepada siswa serta membatasi tujuan yang hendak dicapai atau menjelaskan keterampilan istima yang akan dikembangkan, seperti menyampaikan pikiran utama, membedakan pikiran utama dengan pikiran sekunder atau tambahan, dan urutan berlangsungnya kejadian. Ya, jadi ini yang harus dilakukan oleh guru di awal, gitu ya. Jadi menyampaikan pentingnya, kemudian bagaimana tujuan yang hendak dicapai atau kompetensi apa yang ingin dicapai dan harus dicapai oleh siswa pada saat itu. Langkah yang kedua adalah menyampaikan materi pelajaran istima memakai metode yang sesuai dengan tujuan. Karena tujuan yang berbeda tentu memastikan adanya metode yang berbeda. Jadi sesudah menyampaikan pentingnya baru disampaikan materinya. Lalu langkah yang ketiga adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami materi pelajaran istima yang telah didengar. Jika ada kata-kata sulit atau istilah-istilah yang belum jelas, maka guru menjelaskannya. Jadi sesudah disampaikan, baik itu guru yang ngomong atau misalnya melalui CD, melalui MP3, melalui video misalnya, maka sesudah itu dilakukan, maka ditanya siswa itu, ada nggak kata-kata yang sulit atau istilah-istilah yang belum paham. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah siswa mendiskusikan materi yang telah dibacakan dan diakhiri dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan yang dimaksud. Ya, karena tujuannya A, metodenya maka yang sesuai dengan tujuan A itu, kemudian materinya pun disesuaikan. Selanjutnya yang kelima, guru menyuruh siswa untuk membuat ringkasan apa yang telah dikatakan dan memberikan penguatan secara lisan kepada teman-temannya, begitu ya. Jadi guru kepada siswa, siswa dengan siswa itu dikuatkan, gitu ya. Dan mereka diberi tugas untuk membuat ringkasan. Lalu yang keenam, mengevaluasi pencapaian siswa dengan cara memberikan pertanyaan secara mendalam. Jadi sesudah ada penyampaian, maka tentu ada lembar kerja atau evaluasi ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, media apa saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran istima. Nah, tentu karena istima ini adalah proses menyimak atau mendengarkan, maka perangkat yang dibutuhkan pertama atau media yang bisa digunakan pertama adalah perangkat audio, ya, media audio. Lalu bisa juga menggunakan audio visual yang ada gambarnya. Lalu bisa juga melalui drama dan penampilan-penampilan. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Arab di MI ini ya, siswa mempraktekkan misalnya suatu kisah berbahasa Arab supaya mereka misalnya memahami, kemudian melatih, kemudian nanti menampilkan. Lalu penampilannya ini, drama ini disimak, didengarkan oleh murid-murid lainnya yang satu kelas dengannya. Nah, ini bisa juga digunakan sebagai media pembelajaran istima. Dan yang terakhir, pembelajaran istima juga bisa dilakukan melalui media permainan, ya, permainan bahasa, gitu ya. Misalnya ya, guru membuat games tertentu yang terkait dengan bahasa Arab, atau ya games yang sudah ada
kemudian diperdengarkan oleh guru, diperlihatkan oleh guru kepada siswa-siswanya. Nah, ini media pembelajaran istimewa. Tentu bisa juga sih dicari ya media-media yang lain sekarang, sebab sekarang ya sudah cukup banyak. Walaupun sih prinsipnya sama ya, bisa menggunakan Zoom misalnya. Ya Zoom itu ya audio visual gitu. Atau melalui YouTube juga audio visual dan lain-lain. Nah, itu mungkin pembelajaran perkuliahan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.